Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Radhiyallahu anhu Allahumma syukur alhamdulillah kita berjumpa dalam suatu kuliah logika matematika hari ini. Kita akan membahas tentang sistem bilangan. Bagi yang bawa laptop atau nanti kita coba pakai bahasa aslinya apa akan saya jelaskan di akhir perkuliahan ini. Kemarin kita sudah belajar tentang antara logika informatika yang digunakan untuk memodelkan apa yang ada untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dan komputasi. Kemudian kita hari ini belajar tentang apa itu sistem bilangan. Tentunya kalau teman-teman sudah pernah sekolah SMK kemudian SMK-nya adalah SMK komputer atau informasi, teman-teman tentunya tidak asing dengan yang namanya sistem bilangan. Bahkan yang di SMA pun tidak luput dari ini. Yang para matematika ini biasanya tahu apa itu sistem bilangan ini. Sistem bilangan atau nama sistem adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Jadi yang kita tahu adalah mulai dari angka 0 sampai dengan angka berapa? 9. Kemudian tinggal ya di belakang, diulang seperti itu, ditambahkan ada 1 digit, 2 digit sampai tak terhingga. Ini adalah macam-macam bilangan. Yang pertama adalah bilangan desimal, merupakan sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 atau dekada. Dia menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk digit angka. Jadi yang pertama teman-teman tentunya sudah paham tentang bilangan desimal itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2 atau binary, menggunakan 2 macam simbol bilangan berbentuk digit angka 0 dan 1. Jadi ada 1 kosong. 1 atau 0 hasilnya adalah 1. 1 dan 1 hasilnya 1. Kalau 0 atau 0 atau 1 atau 0 hasilnya kalau kan 1. Kalau 1 dan 0 hasilnya 0. Kalau 1 dan 1 berarti ada 1. Itu adalah bilangan biner. Kemudian ada bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8 atau oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit angka. Jadi mulai 0, 1 sampai 7. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 atau hexa, menggunakan 16 macam simbol bilangan berbentuk digit angka. Jadi 0, 1, 9, kemudian dia A, B, C, D, E, F. Ada 16. Ini adalah bilangan desimal. Dalam sistem bilangan desimal, nilai yang terdapat pada kolom ketiga sesuai dengan tabel kanan, yaitu A disebut satuan, kolom kedua yaitu B disebut puluhan, C disebut ratusan, dan seterusnya. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa ada kolom desimal, kemudian 1 pangkat 0 adalah nilai 1, kemudian 1 pangkat 10 pangkat 1 sampai dengan 10 ya. Maaf tadi 10 pangkatan 0 sampai dengan 1, 10 pangkat 1 sampai dengan 10, 10 pangkat 2 sampai dengan 100 kayak gitu. Dan seterusnya. Begitu juga ada di kolom bilangan biner 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 sampai dengan 1, 2 pangkat 1 sampai dengan 2, 2 pangkat 2 sampai dengan 4 kayak gitu. Ini hanya puluhan. Kalau yang kolom biner itu dia ya basisnya adalah biasanya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 kayak gitu. Kemudian ada bilangan desimal. Nilai desimal yang bulat contohnya adalah 8598. Kita harus mengenal bahwa biasanya bilangan ada bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kapan bilangan bulat itu digunakan, kapan pecahan itu digunakan. Kalau kita membeli emas itu mungkin yang antam itu kan dia pasti bulat ya. Tapi kalau kita beli untuk yang gelang, kemudian untuk kalung, liontin, itu kan biayanya ada pecahan berapa gram.
kayak gitu. Biasanya komanya ada di belakang. Apalagi kalau sudah lama dipakai kayak gitu, kemudian dia luntur, kemudian dia dibersihkan, bobotnya akan menyusut kayak gitu. Pasti ada komanya. Bilangan biner, suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai jumlah dari kelipatan dua. Contoh bilangannya adalah 1, 0, 1, 1. Jadi di sini adalah mulai 1, 2, 4, 8 kayak gitu. Berarti kalau ini 8 tambah 1 ada nilainya 9 kayak gitu. Dia basisnya ini salah ya, harusnya 9. 1, 2, 4, 8, 8 tambah 1 berarti 9. Ini 10 dari mana? Dari Hongkong. Jadi salah ya. Jadi nilainya 9. Kemudian ada penjumlahan biner. Nah, dasar penjumlahan biner adalah 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1, 1, 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1. Dia dengan carry out 1 atau 1 plus 1 sama dengan 2. Karena digit terbesar biner 1 maka harus dikurangi dengan 2 basis menjadi 2 min 2 sama dengan 0 dengan carry out 1. Misalnya di sini ada 1, 1, 1, 1, kemudian ditambahkan 1, 0, 1, 0, 0. Maka loh itu tidak sama yang digit atasnya ya benar. Yang bawah ada 5 digit, yang atas ada 4 digit, maka depannya ditambahin 0 kayak gitu. Sehingga bisa ditambahkan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Kemudian carry out ke depan, artinya 1, 1 ya, ini bukan 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0, kemudian 1, 1 lagi di sisi 0 baru 1. Sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ini cara penjumlahannya. Nanti dikupas ini ya. Kemudian ini adalah pengurangan biner. Dasar pengurangan biner adalah 0 min 0 sama dengan 0, 0 min 1 sama dengan 1, pinjam 1 dari posisi sebelah kirinya kayak gitu. Kalau nggak boleh, kayak ada apa namanya itu konten kreator ya. Kalau nggak boleh dipinjam nih, tahu gitu. Sehingga di situ 1 min 0 adalah 1 dan 1 min 1 1. Sehingga contohnya adalah 1, 1, 1, 0, 1 dikurangkan 1, 0, 1, 1. Maka 1, 1, 0, kemudian 0 dikurangkan 1, dia pinjam di sebelah kirinya di sini. Berarti dia ada 1. Kemudian ini jadi 0. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 1, 0. Kemudian depannya 1 min 0, 1. Jadi ada pembiayaan. Kemudian perkalian juga begitu, dia kalikan. Jadi banyak itu ya, kayak perkalian biasa, kayak perkalian desimal biasa. Kemudian pembagian. Nah ini pembagian 1, 25 bagi 5 sama dengan 25. Ini juga. Nah prinsip pembagian di sini adalah misalnya kita ambil 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 dibagi 1, 0, 1. Hasilnya adalah ini 1, 1, 0, 0, 1. Sehingga kita ambil 3 digit angka yang paling depan yang sesuai dengan bilangan itu. Misalnya 1, 0, 0, 1, 0, 1. Kita ambil 1, 1, 1 dikurangi. Maka dia jika lebih besar, dia akan bisa 1 di sini. 1 kemudian ini dipakai prinsip ini. 0 bagi 1, 0, 1 bagi 1, 1. Maka 1 bagi 1, 1. 1 bagi 0, 0. Kayak gitu ya, 1 bagi 1, 1 ya. Kemudian dia diturunkan. Itu 1, 0, 1. Kemudian 1, 0, 1-nya lagi. Gitu. Jadi diturunin dari sini. Ini, dikurangi 1, 0, 1. Kemudian dia turun. Di sini 1 karena dia biasa 1, 1, 0, 1 lagi. Kemudian dia turun lagi ini 3, 4, 5. Dikit syarat 3, 4, 5. Kemudian sisanya adalah 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 atau 1, 0, 1. Maka sisa 1 ini. Kayak
Jadi ada para 101, jadi 101, jadi 101. Itu adalah pembagian bilangan biner. Nah, kalau teman-teman amati, ada cara termudah nggak di situ? Dari pembagian bilangan biner, perkalian bilangan biner, kemudian pengurangan, ada cara termudah nggak? Apa? Oh, oke, benar. Jadi cara termudahnya adalah dikonversi ke desimal. Kita tahu nih bahwa urutan paling depan atau paling belakang itu adalah 1, 2, 4, 8, 16. Berarti 16 tambah 8 tambah 4 ada 28 tambah 1, 29 dikurangi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8. 3 tambah 8 11. Jadi hasilnya adalah 2, 4, 8, 16. 16 tambah 2 adalah 18. Tahu ya tentunya. Ini 1 nilainya, kemudian 2, 4. Jadi 2 pangkat. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Kemudian yang 1 itu diambil nilainya, dijumlahkan. Itu adalah caranya. Ada yang masih pusing? Hanya santai aja. Nanti sambil berlatih ya, ada cacat gigi, kemudian nanti akan saya berikan coding untuk melihat video. Oke, lanjut. Kemudian ada bilangan oktal, yaitu sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 7. Posisi value sistem bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 8. Jadi misalnya 12 itu dikonversi jadi oktal adalah 1 dan 0. Kenapa? Karena ini dia 8, kemudian pertama kan 10 sisa 2, kemudian di sini 0 ya. Jadi 8 kayak gitu, 8 kali 2 sisa 2, kemudian 1 kali 8 1 gitu, dijumlahkan kayak gitu. Ada sisanya adalah 1, 0. Jadi sehingga bilangan oktalnya itu jadinya 10. Tadi teman-teman coba dulu cari gimana sih cara konversi bilangan oktal, cara konversi bilangan desimal ke tadi ke biner kayak gitu ya. Kalau saya konversi ini, misalnya kita punya 12 dibagi 8 kayak gitu. Itu 12 dibagi 8. Ada ketemu kan, ada sisa 1 dibagi dapatnya 1 sisa 8. Kalau dapatnya 1 dia perkaliannya 8 kan, terus sisanya 2 tambah 8 kayak gitu. Jadi turun 12 di pembagiannya berapa? Dia sehingga dia sisanya berapa? Misalnya 18 dibagi 1, 12 dikurangi 8 karena 8 kata 1 kayak gitu kan. Itu dia sisa 2 sehingga 2 tambah 8. Begitu juga seterusnya nanti. Misalnya nah kita coba misalnya 87 kayak gitu kan. Kenapa bisa 87 itu jadi angkanya adalah 127 oktal, 27 desimal.
Langkah-langkah penjumlahan oktal, tambahkan masing-masing kolom secara desimal berubah ke oktal, kemudian tuliskan digit paling kanan kalau hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry-out untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Jadi kalau paling mudah adalah ketika kita menggunakan ini ya, konversi dari oktal kita konversi ke desimal dulu, baru dijumlahkan, kemudian kita kembalikan ke oktal. Itu adalah cara pemudahnya. Tidak ada cara yang kalau kita pakai ini terlalu susah ingatnya, itu karena kita ingatnya adalah penjumlahan di desimal. Gitu. Ada yang bisa konversi oktal ke desimal? Dua lima itu ada 8 ya, ada 4. Jadi nanti saya tuliskan dari modulnya ya, biar saya paham. Bisa akan buat di modul untuk gimana konversi dari desimal ke oktal, kemudian gimana konversi dari desimal ke biner, dan gimana konversi dari desimal ke hexadesimal. Jadi ya teman-teman paham cara membaginya gimana. Siapa tahu masuk ke TS. Kemudian ini adalah cara untuk pengurangan oktal. Jadi sebenarnya hampir caranya mirip-mirip aja, dan tinggal kita konversi dulu untuk lebih mudahnya, kemudian hasilnya baru kita bagikan. Jadi nggak ada cara yang paling cepat selain cara itu. Sama dengan ketika kita melakukan perkalian, kemudian pembagian. Nanti tinggal dibagikan, dirubah ke desimal, kemudian kita kembalikan ke oktalnya. Sehingga seperti misalnya adalah 14 itu sama dengan 250 dibagi 14 sama dengan 168 dibagi 12 sama dengan hasilnya adalah 14 dirubah menjadi oktal, konversikan menjadi oktal adalah nilainya adalah 16 ini. Bisa. Jadi saran-saran. Terus kemudian bilangan hexadesimal. Bilangan hexadesimal itu dia menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2 sampai 9, kemudian ditambahin A, B, C, D, E, F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D 13, E 14, dan F 16. Position value system bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 16. Jadi ini adalah perpangkatan.
biasanya kalau bilangan heksadesimal ini juga digunakan untuk kode harga barang Cina ya. Jadi kalau Cina itu pakai heksadesimal, di beberapa harga belinya itu dia tahu pakai kode ini 15A, 16Y kayak gitu. Dia nanti dikonversi nilainya berapa, F itu berapa, ini berapa. Kalau kita bisa membaca itu, kita biasanya ngasih rumusnya dikit. Ini masa mahal segini, siko kayak gitu kan. Ini kan cuma ambilnya cuma sekian. Nah itu biasanya terus dipotong. Nah untuk apa sih heksadesimal ini? Banyak ya peruntukannya. Ini bisa juga untuk pengalamatan, kemudian bisa juga untuk steganografi dan kriptografi. Dia bisa menggunakan bilangan heksadesimal ini untuk konversinya, kayak gitu. Dia untuk file hashing, dekripsi kayak gitu, itu bisa menggunakan si oktal ini. Jadi bermacam-macam. Dia dikonversi jadi heksadesimal, oktal maupun biner kayak gitu. Dan juga dia untuk menentukan di mana posisi K yang disepakati oleh antara pengirim dan penerima. Jadi kalau Mas Benedina ini dia udah mempelajari tentang kripto steganografi juga. Nah di sini dia udah mulai paham, sudah sangat banyak paham tentang si number teori ini. Nah, sehingga apa sih pentingnya? Yang pentingnya adalah kita bisa menemukan posisi-posisi yang menguntungkan untuk menempatkan di mana sih kita menyembunyikan terhadap sesuatu. Gitu. Misalnya apa? Misalnya adalah kalimat, kemudian dokumen kayak gitu digunakan untuk disembunyikan di mana? Misalnya di image, di video kayak gitu. Kemudian apakah ada kayak gitu. Kalian kalau dengar atau mengakses berita tentang Al-Qaeda yang di Irak dulu, dia menyampaikan pesan kepada jaringannya itu adalah melewati video porno kayak gitu kan. Video porno itu dienkripsi bukan ditonton. Jadi ketika kalian mungkin bisa memastikan atau kalian bisa kalian bisa melihat bahwa ada film atau file video porno itu. Nah biasanya dia kalau yang pesan yang dituju itu dia bukan diambil contoh videonya, tetapi dienkripsi untuk diambil pesannya. Kemudian ini adalah sesuatu yang menarik gitu, dimana kita kalau lihat di Twitter sekarang kan menjadi sesuatu yang hitam. Kalau dulu dia tempat untuk mengambil sesuatu informasi yang sangat berguna. Orang melalui Twitternya kayak gitu, tetapi sekarang kan yang disamping ke Twitter itu adalah sesuatu yang bebas, sehingga bukan hanya kalimat aja yang dikirim buat status di Twitter, banyak juga kayak apa? Foto tentang BTS kayak gitu ya, dan yang lain sebagainya. Dan itu adalah menjadi bukan menjadi sesuatu yang buruk, tapi itu adalah celah untuk kalian, di mana kalian bisa saling berkirim pesan menggunakan media itu tanpa orang lain itu menyadari bahwa kalian itu kirim pesan rahasia ke pihak-pihak yang kalian tuju kayak gitu, dengan metode enkripsi maupun apapun gitu. Jadi memang kalau kalian tanya ke Mas Ben, nah kayak gitu kan, steganografi paling populer untuk image itu fotonya kan pasti yang pakai cewek pakai itu topi gitu kan. Nah itu sebenarnya cuma dipotong di atas dada. Sebenarnya kalau dilihat ke bawah ya dia bugil kayak gitu. Nah ini saya nggak tahu ini kenapa orang komputer itu suka kayak gitu menyisipkan sesuatu yang ke covernya yang nggak bagus gitu. Mungkin biar tidak menarik curiga kali ya. Kalau gambar biasa mungkin gambar bagus-bagus itu menjadi objek pengamatan musuh. Tapi kalau dia kayak gitu, mungkin Al-Qaeda jangan Islam juga haram kayak gitu.
Padahal itu ada pesan yang disisipkan. Yang itu ketika al-Qaeda itu udah bubar, baru pihak itu baru bisa mendeteksi isi pesan dari setiap video yang juga ada channelnya dia gitu. Betapa luar biasa. Jadi Enigma itu juga kayak gitu. Jadi Enigma dulu adalah dimulai dengan huruf apa, makanya pagi itu dia melafalkan puisi kayak gitu di film Enigma itu kan. Dia The Imitation of Kim kayak gitu, itu dianya berpuisi kayak gitu. Pagi ini indah, kurung ini, kemudian dimasukin kata-katanya saja di deskripsi, ternyata dia isinya adalah koordinat untuk pengoboman, di mana pengobomannya itu dihubungkan di titik-titikkan gitu, sehingga ada saudaranya Alan Turing yang kebetulan hari itu dia mau pindah dan menuju pelabuhan itu, dan pelabuhan itu akan dibom. Maka untuk kalau digagalkan, pihak musuh akan curiga bahwa si pesannya ini sudah berhasil dideskripsi oleh musuh, sehingga dia dibiarkan. Jangan biarkan aja dia ngebom di situ. Tapi ketika pesawat pengebomnya dia keluar dari gudangnya, dari sanggarnya, maka dia markasnya dibom oleh Nazi ya. Jadi sehingga oleh Nazi Inggris, sehingga Jermannya kalah. Karena itu tadi dia posisinya tidak menguntungkan lagi, nggak orang dibom. Nah itu adalah contoh dari penggunaan bilangan-bilangan ini untuk penelitian di masa yang akan datang. Mungkin ada yang ditanyakan sampai dari sini? Tidak ada. Oke. Saya akan berubah. Iya. Ini kan bacanya bilang cuma dari orang Iya. Iya. Ya dia disusun saya tadi. Misalnya dia adalah A1 kayak gitu, berarti 10 ditambahin 1 gitu. Kayak itu kan dia B sampai F ya. Berarti misalnya adalah F3 itu 18. Nanti dia sampai F kan ada 15 30. Kayak gitu. Dia F terus kayak gitu. Saya bilang lagi. Jadi bukan segitu aja, tapi dia ada tingkatannya. Oke, ini nanti adalah tools yang akan kita gunakan ya. Jadi teman-teman bisa ngoding secara online tanpa harus tanpa harus install bahasa program. Jadi kita pakai online di Hongkong kayak gitu. Kemudian di situ kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan itu di sini dia bisa pilih bahasanya apa, ada C, kemudian Java, Python, Kotlin, PHP, VB. Misalnya kita pakai Java. Kalau Java kan lebih manusiawi ya, sama-sama 1, sama-sama 2, print A plus B. Enggak, ada.
Roma. Icon. Kalau Java di hari deskripsikan dulu variabel A, integer A, dia langsung. Jadi kalau kita pakai yang Java itu itu lebih mudah. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, kemudian kita print A plus B, kemudian ditambahin. Oke, terus dia mau. Tapi kalau yang bahasa yang lain dia agak ini dia nggak mau. Dia memang. Jadi Python itu bahasa yang manusiawi, sudah manusiawi. Jadi dia nggak usah di set ini. Dia nggak usah di set variabelnya apa, dia bisa langsung masukkan. Jadi paling mudah adalah pakai Python. Tapi kalau kita pakai C itu agak lumayan sulit sedikit karena harus dideklarasikan. Tapi nggak apa-apa, harusnya belajarnya yang sulit. Biar kalau yang belajar itu sudah gampang. Oke, ada yang tanyakan kan? Online bagi confirm di pakainya. Dia nanti akan lihat modulnya di kelas room sana. Pak, mau izin bertanya. Nggak sekarang nanti. Saya sudah dikirim satu hari. Biasanya satu minggu. Jadi, tapi teman-teman ya juga kayak gitu ya. Tapi kalau di keluar langsung terjadi biar santai. Kemudian saran saya adalah ketika teman-teman mulai ini kan masih semester 1, itu dibuatin folder Google Drive kayak gitu kan semester 1, nanti mata kuliahnya apa, nanti dikumpulkan, misalnya adalah pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kemudian kalau kalian KRS setelah bayar kayak gitu kan, difoto, dikumpulin di situ, dimasukin kayak gitu. Nanti begitu akhir-akhir itu kalau perlu sesuatu itu sudah ada. Jangan menyimpan barang yang bentuknya kertas atau apa, nanti takutnya kan kita lupa. Jadi saya dulu punya kwitansi untuk pembayaran SPP itu sampai lulus itu masih baru gitu. Masih nggak pernah tersentuh karena saya punya, kalau dulu kita pakai album kayak tempat CD-ROM-nya. Kalau teman-teman pernah di masa itu programmer, kemudian tukang install komputer itu pakai CD. Kemudian dia ke CD-ROM situ, sehingga ketika dia install itu ambil CD-nya masukin ke komputer. Kalau sekarang laptop nggak ada CD-ROM-nya lagi. Kalau dulu pakai CD-ROM. Ketika era flash disk sudah menjajah, nggak ada lagi slot CD-ROM, CRV nggak ada. Karena sudah gampang, sudah ada cloud, sudah ada Google Drive, kemudian ada Yandex kayak gitu ya. Ada banyak sekali di luar sana tempat-tempat yang bisa dibuat untuk menyimpan file. Ya, ada yang tanya? Pak, mau izin bertanya. Online. Mau izin bertanya, Pak. Ada yang tanya-tanya? Izin Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak. Maaf. Silakan diketik ya, atau nanti di live. Oh ya Mas.
Mohon maaf saya nggak begitu kedengaran kalau teman-teman yang online itu bertanya via mikrofon karena kondisinya nggak memungkinkan. Laptop saya juga speakernya nggak sebagus yang ada. Jadi mohon untuk diketik kalau setiap pertemuan ada pertanyaan. Mohon maaf ya. Silakan diketik kalau ada pertanyaan. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin ini adalah ini untuk yang di online silakan diketik atau nanti bisa di copy kemudian ditanyakan langsung ke WA saya ya, atau grup WA kelas alam juga boleh, silakan ditanyakan di situ nanti saya open aja, kemudian nanti nggak ada dusta di antara kita, boleh siapapun boleh membaca maupun apa mana gitu. Kita di sini sifatnya nasihat, nggak ada istilahnya saya yang lebih pintar, tapi yang ada adalah saya yang lebih tahu. Mungkin teman-teman belum tahu dan saya yang lebih tahu. Itu bukan artinya saya lebih pintar dari teman-teman, tapi saya yang lebih tahu, bukan lebih pintar. Bisa Mas. Jadi apakah kita bisa mengonversi sistem bilangan selain dari desimal ke antar bilangan yang lain, misalnya dari oktal ke heksadesimal ke oktal dan seterusnya, kayak itu bisa. Tapi ya itu tadi solusinya adalah kita terjemahkan ke desimal dulu, kemudian desimal ke benang. Jadi misalnya oktal ke heksadesimal, berarti oktalnya ke desimal, kemudian hasil dari desimalnya ke heksadesimal. Begitu juga pembelahannya, misalnya di perkalian di pembagian itu bisa nanti. Jadi langkahnya adalah kita perlu pihak ketiga untuk melakukan transaksi, yaitu desimal. Itu kayak prinsip soft ya, OL soft ya. Jadi pihak ketiga untuk menjamin bahwa duit itu aman, kemudian dia sama-sama tidak merugikan. Nah itu adalah caranya dengan dikonversi dulu dari oktal ke desimal, kemudian baru desimal ke heksadesimal. Itu kan nggak efisien Pak memang, tetapi cara itu lumayan tepat untuk menghasilkan konversi yang bagus. Oke, siap. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini, dan saya berharap nanti teman-teman mengerjakan atau mempraktekkan apa yang ada di modul. Untuk apa sih prakteknya? Yaitu untuk mengetahui bahwa baris ini fungsinya untuk apa, kemudian dikasih komentarnya. Jadi dikasih komentar setiap baris itu isinya apa. Nah dari komentar itu nantinya teman-teman bisa paham, oh ini untuk penjumlahan, oh ini untuk menampilkan, dan ini untuk fungsi untuk mengkonversi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.